Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang ada di rumah ataupun dimanapun berada, masih bersama kita, bersama podcast Kemenak Magetan. Semoga pemirsa yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Dan ini telah hadir di hadapan kita ini pegiat Adiwiyata Madrasah dan Kepala Min 16 Magetan, selanjutnya Min PLT Min 5 Magetan. Nah, telah hadir di depan kita Bapak Ridwan Julianto, SAG MAG. Assalamualaikum Pak Yudi atau Mas ini ya? Mas atau Pak ini? Ya, terserah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana kabarnya Pak ini Pak? Alhamdulillah sehat, semangat dan mudah-mudahan terus berkah. Keluarga di rumah tentu sehat semua gitu. Sehat semua. Ini asli mana Pak Ridwan ini? Saya asli jauh ini, Panean. Panean kan tempat Magetan ya. Panean kota. Ini bisa diceritakan Pak Yuli sebelum di Min 16 ini sebelumnya di mana ya? Oke. Boleh saya sapa dulu. Oh, boleh, monggo disapa Baik, Min. selamat pagi para pemirsa podcast Kemenak Magetan. Salam bumi pasti lestari. Salam lingkungan semakin asri, Adiwiyata bisa. Oke. Sebelum saya di Min 16 Magetan, lama sekitar 14 tahun saya berjuang sama teman-teman di Min 3 Magetan. Min 3 itu Min Tawanganom. Saya 14 tahun, kemudian lama banget ya di Tawanganom. lumayan. Kemudian program Adiwiyatanya sekarang sudah berproses untuk nasional. Iya. Kemudian tahun 2020, Yeah. tepatnya di bulan September, saya diamanahi dipromosikan sebagai kepala madrasah, kemudian ditempatkan di Min 16 Magetan. Langsung di mana belas sih? Di Min 16 Magetan di Baluk Karangrejo. Gih. Ini temanya kan menyapu gersang, menyapa rindang, suka duka menjadi madrasah Adiwiyata. Nah, ini gimana ya Pak Yuli? Bagaimana keadaan awal ketika datang dan sesudah jenengan datang di Min 16 Magetan ini? Iya, baik. Ceritanya tentu agak berbeda ya. Jadi ketika kami di madrasah kota ya, di Min 3 itu kan Sudah rindang lah. sudah rindang. Wes lumayan. anyep. Kemudian ini luasan lahannya. Oh, Jadi sempat ini terkejut bagaimana kemudian kami melihat bagaimana Min 16 Magetan di Desa Baluk Karangrejo itu punya luasan lahan yang Memang dua luas, Mas, ya? kali lipat dari Min 3 Magetan itu. Kisaran 3.442 meter persegi. Dan mohon maaf, jadi begitu saya datang ke sana itu masih kayak lapangan, jadi Belum sangat di gersang paving ya? sekali. Belum masih Jadi sangat gersang sekali. Bisa dihitung dengan jari kira-kira berapa pohon yang tumbuh di sana. Jadi begitu panasnya, begitu gersangnya itu. Kemudian saya berpikir bagaimana pengalaman-pengalaman saya yang sudah kita dapatkan di Min 3 itu kita coba untuk hadirkan di Min 16 Magetan itu. upaya-upaya apa aja Mas sehingga Min 16 bisa tumbuh rindang, banyak pohon ini. Tentu karena ini program awal, jadi tidak ada awal yang sempurna, butuh perjuangan, butuh proses panjang. Perlu kita berikan pengertian pada teman-teman, Pada bagaimana guru-guru nanti, ya. iya. Terutama Jadi ada pada sosialisasi. mungkin pada wali murid ya. Iya, wali murid itu. Jadi butuh sosialisasi ke siapapun bahwa bagaimana ini jadi masalah kita bersama. Lingkungan yang gersang ini tentu tidak akan membuat nyaman proses pembelajaran di madrasah itu. Kemudian proses sosialisasi sudah, proses internalisasi, kemudian pembiasan itu dan tentu nanti ketika itu sudah berproses semuanya ada proses evaluasi itu. Nah, itu berarti kan proses masih. Nah, itu perlu berarti kan butuh dukungan. Iya. Dukungan dari mana aja nih yang sehingga Min 16 bisa maju Adiwiyata. Baik. Adiwiyata itu bukan kejuaraan, bukan lomba, tapi Adiwiyata itu adalah sebuah program bagaimana membentuk karakter anak didik kita agar kemudian mereka bisa peduli, bisa berbudaya lingkungan. Artinya ketika itu kita lakukan secara sendiri pasti capek, pasti lelah, Dan karena tidak butuh proses tercapai. panjang, pasti. Oleh karena itu harus kolaboratif, harus banyak instansi-instansi, harus banyak lembaga-lembaga yang kita ajak untuk bergabung itu. Dan saling berinteraksi ya. Ada MOU, ada nota kesepakatan, kesepahaman dengan siapapun bisa kita ajak. Jadi mulai RT, kemudian Pemdes, kemudian KUA, kemudian Semuanya kita berarti bisa. semuanya Dan berarti pinter-pinter diikutkan kita nonton kemudian ya. bagaimana
mencari link-link itu, mencari membangun jaringan itu agar kemudian apa yang kita butuhkan bisa kita dapatkan di Min 16 Magetan itu. Nah tadi kan dukungan dari sekitar kan oke lah, tetap ikut semua lah, tetap diikutkan semua. Nah ini tantangan pasti ada ya, sebelum Adiwiyata dimulai kan ada tantangan. Tentunya sana sini pasti ada rintangan lah. Betul. Nopo niku mawon. Jadi kalau belum mengerti itu kan pasti untuk apa programnya, apa manfaatnya. Kanggo apa sih Adiwiyata maka kemudian ada ambak namanya. Apa manfaatnya buat kita? Jadi kita jelaskan bagaimana kemudian ada banyak hal yang bisa kita akan dapatkan ketika ikut program madrasah hijau atau madrasah Adiwiyata itu. Bagaimana kita ngelola sampah, bagaimana penanaman pohonnya, bagaimana kita berinovasi pada lingkungan kita agar kemudian ini semakin cantik dipandang, kemudian semakin kerasan anak-anak untuk terus belajar di madrasah itu. Ini di madrasah ini adakah pemilahan sampah kering, sampah basah gitu? Ada. Jadi ada pembiasaan itu untuk tempat sampah misalnya, itu ada tiga tempat sampah. Jadi warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau. Pembiasaan. Warna hijau untuk daun. Udah cuman perso nggih. Awal butuh perjuangan. Karena namanya anak-anak kadang-kadang kalau nggak ditegur, nggak diingatkan ya. Masih napa niku masih belum napa nggih? Belum bisa menyesuaikan ini sampah merah, sampah hijau, sampah kuning gitu nggih. Betul. Jadi karena masih anak-anak itu perlu perlu sesuatu yang menarik mereka. Walaupun kemudian sudah ada tulisannya, tapi dengan warna mungkin yang kelas-kelas bawah itu akan menarik. Kemudian ada gerakan lihat sampah, ambil, itu juga bagian dari bagaimana memberikan pembiasaan baik kepada anak-anak kita. Nah, Mas, ini apakah program Adiwiyata ini kan program madrasah Adiwiyata? Kenapa memilih program Adiwiyata nih? Oke, itu tadi. Jadi bagaimana saya harus sebagai kepala madrasah seperti dokter. Oh gimana? Ada diagnosanya. Ini madrasah butuh sesuatu yang diperlukan itu, iya. Madrasah ini butuh asupan gizi. Karena saat itu yang menurut saya ketika datang pertama kali itu gersang, maka yang kita coba untuk itu ya madrasah Adiwiyata itu, biar kemudian ini terus berproses. Dan karena kemudian kami sangat yakin dengan ikut Adiwiyata itu program-program yang lainnya pasti kena, UKSK, kemudian ramah anak insya Allah bisa kena semuanya. Dan itu dibuktikan di tahun-tahun 2 tahun 3 tahun saya berada di sana itu tiap tahun ada apresiasi, ada prestasi dari itu, dari turunan madrasah Adiwiyata itu. Ramah anak kita bisa, kemudian gugus depan unggul kita juga jadi juara 1 tahun 2022 itu. Nah itu apresiasi dari mana aja itu Mas? Apresiasi dari Pemkab. Oh Pemkab. Iya, Pemkab. Belum pernah masuk tingkat nasional ya? Belum. Jadi berproses. Jadi Adiwiyata itu berjenjang. Jadi kabupaten, kemudian nanti provinsi, kemudian nasional, dan mandiri. Dan itu harus ada jedanya. Kami dapatkan Adiwiyata kabupaten itu yang untuk Min 16 itu di 2021. 2022 nggak boleh maju karena harus internalisasi. Jadi Cinoro Cinoro bahasa Jawanya harus memanjing dulu. Oh gitu. Terinternalisasi programnya tidak cuma tempelan saja, benar-benar jadi sebuah budaya. Bagaimana anak harus peduli dengan lingkungan itu. Kemudian tahun berikutnya 2023 kita berproses untuk ke Jawa Timur untuk tingkat provinsi. Apakah ini hanya madrasah saja atau sekolah lain juga bisa maju ya? Ini SDMI. Oh, SDMI aja, SD. Seperti berjenjang gitu nggih. Iya. SD sendiri, MI sendiri. Tingkat ke tahun-tahun ini adakah madrasah mana yang maju, Perso? Untuk tahun 2023 ini kebetulan karena saya PLT di Min 5 ini juga kita ajukan, ajak bareng-bareng teman-teman semakin itu, bertambah ya. Iya, terus ikut program Adiwiyata. Kabupaten, iya, untuk kabupaten. Berarti SDMI, MI-nya yang masuk ini Min 16 sama Min 5. Min 5. Jadi Min 6 sama Min 5. Kalau yang Min 6, karena bukan Min Min 16 bukan, karena Min 16 sudah masuk Jawa Timur. Gitu. Alhamdulillah ya Min 16 sudah masuk Jawa Timur. Semoga nanti bisa masuk tingkat nasional Pak ya. Insyaallah berproses. Yang penting kan rindang dulu yang penting. Iya. Kemudian sudah di paving ya. Sudah. Ya.
Selain program Adiwiyata ini Pak, program apa aja yang dicoba dikembangkan di Min16 Magetan? Oke, jadi Adiwiyata, jadi kita al-muhawadul qadimus sholih wal ahadu bil jadil aslah. Jadi program-program lama yang bagus kita pertahankan, kemudian sesuatu yang baru, inovasi tentu lebih bagus lagi. Jadi tiap tahun kita coba membidik untuk mendapatkan apresiasi, dapat prestasi dari pengakuan dari orang lain, pengakuan dari pihak lain itu. Tahun 2022 kita jadi gugus depan unggul Kabupaten Magetan dengan juara 1 dari semua jenjang. Kita bisa buktikan bahwa Min16 pengelolaan kepramukaannya bagus. Kemudian untuk 2023 kemarin untuk ramah anak kita jadi juara 1 untuk video profil madrasah ramah anak. Kapan kita undang ke sini Pak ya? Yang ya, itu. Siap. Terus apa namanya Mas siapa? Untuk yang lomba profil video terpendek tadi loh. Iya. Itu Min16 gitu. Iya, Min16 Magetan. Kapan kita undang ke sini Pak ya? Insya Allah, apa siap. Nah, ini selain Adiwiyata Pak ya, ini muridnya jenengan kan masuk apa tadi kemarin Porseni? Iya. Porseni MI ya? Dapat tiket di Porseni Jawa Timur nanti di cabang MTQ Putra, kemudian bulu tangkis. Namanya siapa itu Pak? Itu Mas Bima sama Mas Rafa ya. Oke. Mungkin closing buat para yang ikut program Adiwiyata. Oke. Monggo closing baik, sebentar. saling menyemangati teman-teman pegiat Adiwiyata dan teman-teman yang barangkali masih memandang sebelah mata dengan program Adiwiyata, bareng-bareng kita berjuang. Ini bagian dari jihad ekologis kita. Bagaimana kita menggunakan sisa-sisa umur kita untuk kebaikan lingkungan kita itu. Jadi jangan cuma tahu, tapi juga harus mengerti. Tidak cukup mengerti, tapi harus beraksi. Jadi bagaimanapun bagusnya sebuah program, kalau kemudian kita tidak coba aksi, insya Allah tidak akan, mimpi itu tidak pernah akan jadi kenyataan. Oh, bagus sekali bahasanya yang terakhir, Rek. Marilah kita mimpi tidak akan terwujud kalau kita tidak bereaksi. Ya, nah, beraksi, intinya kita bekerja dulu, semua pasti akan terwujud gitu, Insya Allah, pasti. Gitu. Itu tadi bincang sejenak dari pegiat Adiwiyata Madrasah dan Kepala Min16 Magetan. Semoga ke depan Min16 makin jaya dan sukses, dapatkan murid-murid yang banyak dan lolos ke jenjang berikutnya yang Adiwiyata. Terima kasih pemirsa yang ada di rumah. Semoga perbincangan tadi bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat pula bagi madrasah yang ikut Adiwiyata Madrasah. Terima kasih dari kami dan Pak Yuli, semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.